Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yusupinani Ketut Mariana, asal sekolah SMP Tunas Daud Denpasar. Hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023, bidang studi pendidikan matematika, LPTK, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, silakan anak-anak. Okay, good morning student. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Okay, I'm fine too. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar. Boleh Ellery bisa bantu dengan doa? Silakan Ellery. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Semua hadir ya? Oke, puji Tuhan semua hadir ya. Oke, baik. Sudah semua siap? Sudah siap belajar? Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Betul sekali. Oke, ada yang tahu nggak di aritmetika sosial itu kita belajar apa saja? Oke, Lizzie. Bunga. Bunga apa? Bunga mawar? Bunga melati? Bunga apa? Ayo, mungkin. Bunga tunggal. Oke, berarti sudah belajar ya tadi malam ya? Oke, ya, yang sudah belajar hari ini pasti bisa mengikuti dengan baik. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Miss Ina mau kalian bisa tertib mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak ya, kita lihat aturan selama pembelajaran hari ini. Ya, kita lihat yang pertama di situ kelihatan jelas anak-anak. Ya, yang pertama, jadi selama proses pembelajaran kalian tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan kelas kecuali seizin Miss Vina ya. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan berjalan-jalan di kelas selama proses pembelajaran. Jadi kalian bisa lebih tertib ya. Oke, itu aturan selama pembelajaran. Oke, tadi Miss Vina sudah sampaikan ya. Kira-kira di aritmetika itu apa saja yang dipelajari? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis permasalahan berkaitan dengan konsep aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Jadi, materi kita hari ini, aritmetika sosial ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Betul tidak? Kalau kalian belajar tadi malam, kira-kira masalah sehari-hari apa yang kira-kira berhubungan dengan aritmetika? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Oke, Lingga. Jual beli di mana? Di pasar, ya itu juga ya salah satu contoh. Jadi nanti sesuai dengan tujuannya yaitu kita akan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan konsep aritmetika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di pasar, mungkin kalian yang sering pergi ke mall, iya. Oke. Sebelum Miss Vina mulai, ya kalian dengarkan video yang Miss Vina tampilkan ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya Bang Haji mau stop. Bang Haji mau pakai kakap. Ini orang ini. Nah, ini isinya 6 lusin buku, 5 lusin pulpen, 2 lusin pensil. Semuanya 351. Nah, tugas kalian jualin barang untung 30% ya. Saya tinggal deh. Saya mau mandi. Kamu ngerti nggak, San? Aku juga nggak ngerti ketika kau nyerimen. Kamu sendiri, aku juga nggak ngerti. Kira-kira ada nggak yang seperti kakak-kakak tadi ya? Oke. Tadi kakak-kakaknya dikasih
disuruh ngitung ya kan? Disuruh ngitung, dikasih sekian pensil, sekian apalagi tadi? Pulpen ya, buku, harga dengan sekian, terus diminta diskonnya berapa persen tadi? 30% ya. Nah, kira-kira tadi bisa nggak dia menyelesaikan masalahnya? Nggak bisa ya. Jadi penting kalian harus paham materi kita hari ini, yaitu aritmetika sosial. Miss Vina punya lagi satu video ya anak-anak ya, tolong diperhatikan. Silakan kalian baca baik-baik. Nanti Miss Vina akan minta kalian untuk bantu menyelesaikan masalah yang ada di video ini ya. Diingat nilainya berapa ya. Oke, baik. Kira-kira paham nggak isi video tadi? Paham nggak permasalahan yang ada di video tadi? Oke, boleh satu anak yang mau menjelaskan? Oke, Ellery, silakan Ellery. Tadi Pak Bado itu pengen membelikan anaknya itu sepeda. Oke. Dan harga sepedanya itu 300.000. Oke. Tapi Pak Bado akhirnya karena nggak punya uang, akhirnya dia memutuskan untuk membuat usaha buket bunga. Nah, jadi modal yang dikeluarkan untuk membuat buket bunga itu adalah 100.000. Oke. Dan dia berhasil membuat 8 buket bunga bersama istrinya. Oke. Dan setiap satu buket bunga itu dijual dengan harga 50.000. Oke. Siapa yang setuju dengan Ellery? Oke. Tidak ikut-ikutan angkat tangan kan? Benar-benar menyimak ya? Oke. Betul sekali dan sangat lengkap ya penjelasan dari Ellery. Jadi memang Pak Badu itu punya anak. Pak Badu tidak dia tidak punya uang ya untuk membelikan anaknya sepeda. Nah, kemudian maksudnya tidak cukup uangnya. Jadi dia hanya mempunyai modal 100.000 untuk akhirnya dia membeli bunga-bunga segar ya, dan dia jadikan buket. Satu buket dia jual dengan harga berapa? 50.000. Jadi berapa buket? Berapa? 8 buket. Oke, siapa yang bisa menghitung ke depan? Tadi Ellery sudah menjelaskan. Atau Ellery bisa dihitung ke depan Ellery ya. Jadi biar teman-teman kalian tahu. Ya, pertanyaannya, menurut kalian berhasilkah Pak Badu membelikan sepeda untuk anaknya? Ya, berarti kalau ya silakan. Kenapa dia berhasil? Nanti silakan teman-teman yang lain bisa mengomentari ya. Silakan Ellery. Harga sepeda ya. Harga sepeda berapa tadi? Ya. Oke, 8 buket bunga. Per buket ya, sehingga kalau 8 buket jadinya berapa? Ya. Jadi pertanyaannya seperti yang di slide ya Ellery ya. Nanti kamu jawab apakah, nggak apa-apa dihitung aja, sudah betul. Mendapat keuntungan 300.000, jadi ini tuh cukup untuk membeli sepeda. Oke, dia beli sepeda. Oke, silakan duduk, tepuk tangan buat Ellery. Kita lanjut ya. Nah,
supaya nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan. Jawabannya kira-kira apa? Bila mana pedagang dikatakan mengalami keuntungan. Tadi di slide-nya Pak Badu, tadi ada keuntungan. Bila mana? Oke, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo. Oke, Nadia. Harga jual lebih tinggi daripada Oke, kita lihat. Betul nggak? Harga jual lebih tinggi? Betul? Iya, betul ya. Apabila harga jual lebih besar daripada harga pembelian. Saya anak-anak ya. Misina mau tes sekali lagi ya. Misina mau kalian lebih paham lagi, berarti untung itu rumusnya apa anak-anak? Harga jual dikurangi harga beli. Kalau rugi? Harga beli dikurangi harga jual. Persentase untung? Persentase rugi? Oke, baik. Sudah siap mengerjakan LKPD? Oke, baik. Nah, sebelumnya Misina akan bagi kelompok dan ini sudah sesuai kelompoknya ya, anak-anak ya. Jadi kelompok 1 Nandin di sebelah sana ya, kelompok 1. Kelompok 2 Gabriel ada Nadia, Berry, Misela, Kenzo. Kelompok 3 ada Lingge, Radit ya, bisa dilihat di depan, Kenneth, Reva dan Jaden. Kemudian kelompok 4 ada Larry, Hana, Daryl, Angie dan Meli. Ya, Misina akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian boleh melihat buku paket, boleh silakan kalian boleh mencari referensi ya. Ya. Di situ juga modulnya sudah Misina printkan juga. Yang halaman pertama ini ada modulnya, kemudian dilanjutkan dengan LKPD 1. Kalian kerjakan LKPD 1 ya. Oke, cukup ya. Pas. Oke, di halaman pertama di situ ada modul bacaan beserta rumus dan contoh-contoh soal Misina sudah berikan di sana. Bisa kalian baca kalau kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan ya. Kemudian kalau sudah silahkan isi LKPD nama kelompok kalian kelas ya. Baca petunjuk soal baik-baik. Contoh soal Misina sudah berikan di sana, bisa kalian baca kalau kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan ya. Kemudian kalau sudah silahkan isi LKPD nama kelompok kalian kelas ya. Baca petunjuk soal baik-baik ya, seperti apa. Oke. Ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya? Oke, di situ Misina juga kasih tempat untuk menjawab. Silahkan boleh ditulis di sana, ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan boleh angkat tangan. Jadi gunakan kesempatan berdiskusi. Misina akan melakukan penilaian anak-anak. Jadi diskusi kelompok ini Misina akan melakukan penilaian. Jadi tolong kalian benar-benar berdiskusi dengan baik. Kalau kalian tidak paham, silahkan bertanya dengan teman yang lain. Ya, atau kalau kurang jelas bisa tanya sama Miss ya. Oke, silahkan kalian boleh berdiskusi. Waktunya adalah sampai pukul 9:55. Setelah itu kita akan presentasi. Nanti setiap kelompok akan presentasi. Coba diskusikan nomor 1 itu permasalahannya apa. Nah, di situ ada 3 lusin ya. Kalian berarti harus tahu 1 lusin. Reva tahu 1 lusin berapa biji? Ya, tuh temennya bilang ada 12. Berarti hitung. Kalau 3 lusin berapa biji? Nah, silakan dihitung ya. Cari harga beli, harga jualnya, terus nanti yang ditanyakan apa. Michelle, ada kesulitan? Oke, betul ya, 1 lusinnya ya. Oke, kalau 3 lusin berapa? 23. Berapa biji ya? 31 dari mana? Hitungnya gimana? Oh, Misina tanya 3 lusin. Berarti udah dipotong sama yang pecah. 36 ya. Terus piringnya ada yang pecah kan? Silakan dihitung. Lizzie, bisa?
Kalau nggak paham bahasanya, nanti kamu bisa minta sama Nandin terjemahkan. Itu yang soal nomor berapa? Nomor 2. Kamu cari, lihat soalnya apa nomor 2? Oh, itu kebetulan soal nomor 2. Ada 2 ya, yang pensil sama buku tulis ya. Nah, kamu cari toh satu-satu buku tulis berapa? Udah. Udah, kalau udah cari untungnya, persentasenya udah. Pas nggak hasilnya atau koma? Coba pakai coret-coret aja, disederhanakan. Nah, kan? Bisa, cuman sekarang coba cek kembali, bener nggak perhitungannya. Coba Nandin ngitung, Lizzie ngitung, hasilnya sama ndak? Udah betul. Ini kan 40 kan? Ini betul buat dan sama gue kalau kamu apa ya? Enggak, ada 1, 2, 3, Si 10 dibeli dengan harga 32.000. Berapa menit di situ? 60 menit. Berarti berapa kali? ya kan kali 6 kan bukan kali 60 kan? Enggak dong, 60 kan 1 menit dong. Setiap 1 menit dong. 6 berarti kan hasilnya 0,2. 0,24. Ya. 0,4 kali itu dijual berapa? Hmm? Ini 2.000 per kali, 20.000 Per kilo. 0,2 0,4 nya nggak dijual. Coba baca lagi soal. Sisanya kan 2,4 kali. Dibawa pulang berapa kilo? Pulang 1 kilo. Berarti sisa berapa? Sisanya 1,4 kilo. Berarti kan Kali berapa? Iya kan? tapi 0,4 itu dihitung berapa berarti? Itu dah 2,4 kan, 1,4 ya sisanya? 1,4. Itu sudah terhitung dia. Sudah terhitung dia, iya. Kalau misalkan Ellery belanja 1,5 kilo ya, 1,5 kilo bawang. Terus harga bawangnya 10.000, tetap dia 1,5 dikali 10.000, kayak gitu. Ya, jangan hitungannya 1 kilo. Kalau dia kurang dari 1 kilo nggak kamu hitung. Nah, gitu ya. Tetap ya berapa jumlahnya dikalikan harga per kilonya. Namanya karena tetap 1,5 kilo. Oke, siap presentasi? Oke ya. Nanti biar cukup waktunya. Nanti kalau misalkan ada yang belum selesai, ya, kalian boleh lihat jawaban teman kalian di depan. Kalau ada yang keliru, silahkan boleh komentari pekerjaan teman kalian ya. Jadi jangan, kalau misalkan kalian punya jawaban yang berbeda, jangan diam ya. Mungkin saja jawaban kalian yang benar ya, mungkin jawaban teman kalian yang kurang tepat ya. Oke, siap ya kita presentasi ya. Oke, kelompok 1 siapa tadi? Misina tunjuk. Oh ya, kelompok sana, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silahkan tunjuk 1 di masing-masing kelompok untuk presentasi. Nomor 1 udah selesai? Nomor 2 udah? Yang nomor 2 udah ya? Nomor 3 sudah? Yang terakhir nomor 4? Oke, ya. Oke, baik, silahkan nomor 1, kelompok 1. Siapa yang maju ke depan? Silahkan. Nandin, silakan Nandin maju ke depan. Boleh kelompok 1 sama kelompok 2 ditulis dulu ya, biar cepat waktunya. Ditulis saja dulu, nanti presentasinya belakangan. Ya.
Tulisannya yang jelas ya, supaya teman-teman bisa lihat. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nadine yang akan mewakili dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan di sini dalam rumus rugi adalah harga beli dikurangi harga jual 234.000 dikurangi dengan rugi yaitu 217.000, jadi sama dengan 17.000. Jadi rugi yang diperoleh itu sebesar 17.000. Oke, baik. Tepuk tangan buat Nandin. Oke, ada yang mempunyai jawaban berbeda dengan Nandin? Boleh angkat tangan? Sama semua? Oke, jadi jawabannya betul ya. Jadi Ibu Ketutnya rugi. Kenapa? Karena ada piring yang pecah. Oh, ternyata cukup ya. Sudah ya? Oke. Oke, tunggu dulu ya. Sambil yang lain silahkan coba cocokkan jawaban nomor 3. Sama atau tidak jawaban kalian ya, dicek dulu ya. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang beda, dicek. Mungkin Lingga yang keliru atau kalian yang keliru ya. Coba dicek dulu. Suaranya kencang banget di sebelah ya. Jangan di close. Jangan di close. Kepotong ya tadi? Lupa matiin. Oke, baik. Silakan Ellery bisa kembali ke tempat dulu. Silakan siapa? Lingga. Yang lain perhatikan, dengarkan ya. Lingga menjelaskan permasalahan nomor 3. Silakan. Pertama, berat atau ikan sama dengan 0,4 kg dikali 6. Kenapa 0,4? Karena dituliskan bahwa setiap 10 menit memancing, Pak itu mendapatkan 0,4 kg ikan. Dan itu memancing selama 1 jam, berarti 60 menit. Sehingga 0,4 dikali 6 sama dengan 2,4 kg. Lalu sisa ikan yang dijual sama dengan 2,4 dikurang 1. Kenapa 1? Karena 1 kg dibawa pulang oleh Pak Putu, sehingga 2,4 dikurang 1 kg sama dengan 1,4 kg. Lalu harga ikan yang dijual sama dengan 20.000 dikali 1,4 kg. Kenapa 20.000? Karena ikan dapat dijual dengan harga 20.000 per kilogramnya, sehingga 20.000 dikali 1,4 kg sama dengan 28.000. Lalu uang yang dibawa pulang oleh Pak Putu sama dengan 50.000 dikurang 30.000 ditambah 28.000. 50.000 berasal dari uang yang dibawa oleh Pak Putu. Lalu dikurang 30.000. 30.000 didapatkan oleh harga pemancing. Dan ditambah 28.000 yang dihasilkan oleh keuntungan yang didapat oleh Pak Putu setelah menjual ikannya.
sehingga didapatkan hasil yaitu 48.000. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Ellery dijelaskan. Yang lain disimak, tolong. Jadi pertama itu kita menentukan dulu berapa modal yang diperlukan. Nah, karena daging giling itu harganya adalah 90.000 per kilogram dan Pak Budi ini memerlukan 5 kilogram. Jadi total harga dagingnya itu yang diperlukan adalah 450.000 karena dikali ya. Habis itu yang mie kuning itu kita memerlukan, Pak Budi memerlukan 10 pack dengan harga 5.000 per pack. Jadi 10 kali 5 itu adalah 50.000 dan yang bihun juga sama, harganya 5.000 per pack dan Pak Budi membutuhkan 10 pack menjadi totalnya adalah 50.000. Kemudian sayuran itu dibeli dengan harga 50.000, bumbu dengan harga 40.000 dan bahan bakar gas dengan harga 45.000. Jadi kalau ini dibeli total harganya adalah 685.000. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa porsi yang ingin dibuat oleh Pak Budi adalah 50 porsi mangkok. Dan keuntungan yang diinginkan adalah sebanyak 25%. Jadi kita menghitung keuntungan itu berdasarkan total modalnya atau harga belinya. Jadi harga beli atau modal yang dikalikan dengan 25% kita dapat hasil Rp171.250. Kemudian kalau dihitung harga jualnya yaitu di modal ditambah dengan untung berarti kita dapat 856.250.000. Nah, kemudian yang ditanya adalah tentukan juga harga bakso satu porsi. Nah, jadi cara menentukan harga bakso satu porsinya adalah dengan harga jual yaitu modal dan untung yang sudah dihitung itu dibagi 50 karena porsi yang ingin dibuat tadi adalah 50 porsi. Nah, jadi 856.250 dibagi 50 porsi hasilnya adalah 17.125 rupiah. Jadi harga satu porsinya adalah 17.125 rupiah. Oke, baik. Tepuk tangan buat Ellery. Ya, sebentar dulu Ellery ya. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah selesai nomor 4? Susah nggak? Susah nggak? Iya, sebenarnya tidak terlalu susah. Kenapa? Karena di sini pertanyaannya langsung mengarah ke berapa kira-kira harga satu porsi, ya kan? Berarti ada alur tahapan berpikir yang harus kalian lalui. Apa saja? Kalian harus menentukan pertama apanya? Modalnya. Langkah berikutnya kalian harus tahu apanya? Keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang diinginkan berapa persen? Nah, 25% itu berapa rupiah? Jadikan dia rupiah supaya kamu bisa menghitung. Ya, jadikan dia rupiah. Jadi 25% total ininya sudah betul ya, 685.000 sehingga keuntungan yang diinginkan adalah 171.250 ya. Kemudian harga jualnya tentukan harga jual dulu ya, baru nanti bisa tentukan per porsinya berapa. Harga jual itu rumusnya apa? Modal ditambah untung, betul sekali. Sehingga 856.250. Harga satu porsinya tinggal dibagi 50 sehingga hasilnya adalah 17.125. Pertanyaannya Miss, apakah kalian akan jual bakso itu 17.125? Tidak ya. Nanti nyusuknya susah ya. Mungkin ini bisa dibulatkan jadi berapa? 17. Kalau diturunkan nanti rugi kalian. Lebih baik dibulatkan ke atas. Kalau kalian nanti ke depannya pengen bikin usaha, lebih baik dibulatkan ke atas supaya untungnya semakin besar. Ya, kalau semakin ke bawah nanti kasihan untungnya semakin sedikit. Oke, jawaban Ellery benar ya. Yang masih salah atau belum selesai bisa nanti dicatat. Oke, baik. Oke, sampai di sini kira-kira sudah paham mengenai harga jual, harga beli, untung rugi? Paham ya? Oke, nah sekarang Miss Ina mau tanya nih, kalian sudah belajar tadi dari awal, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Boleh salah satu boleh menyampaikan kesimpulannya? Silakan, salah satu anak menyampaikan kesimpulannya. Ellery lagi, oke Ellery ya, silakan Ellery. Jadi
hari ini kita itu belajar tentang aritmatika sosial dan kita include belajar harga jual, harga beli, atau modal, terus kemudian untung atau rugi, dan juga kita belajar menghitungnya dalam bentuk persentase. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kita itu ingin untung, berarti itu adalah harga jual itu harus lebih besar daripada harga beli. Kalau rugi itu artinya harga beli lebih besar daripada harga jual. Nah, kalau misalkan kita mau mencari persentase dari untung atau rugi itu adalah untung, kalau misalkan persentase untung itu adalah untung per harga beli dikali 100%. Kalau mau mencari kerugian, persentase kerugian itu adalah rugi per harga beli kali 100%. Oke, baik. Tepuk tangan buat Ellery. Sudah lengkap sekali ya. Jadi kita hari ini sudah belajar harga jual, harga beli, untung, rugi, dan juga persentasenya sudah bisa kita hitung. Baik, anak-anak, kita ini akan melakukan tes evaluasi. Jadi di sini akan melihat kemampuan kalian setelah kita sudah belajar mengenai untung, rugi, persentase. Nah, sekarang silakan kalian masukkan catatan, kemudian buku paketnya dimasukkan, kemudian kalian ambil handphonenya. Nah, di LMS sudah disediakan soal. Jadi silakan kalian buka soal di sana, kalian kerjakan, ya. Bisa dimengerti ya? Silakan dilaksanakan anak-anak. Yang tertib ya. Oke, baik. Silakan anak-anak sekarang kalian kerjakan. Di sana ada 2 soal. Tolong dikerjakan dengan menggunakan cara apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan kalian praktekkan ya. Kalian kerjakan dengan baik. Silakan. Bekerja sendiri, tidak berdiskusi dengan teman. Sudah habis, silakan sekarang kalian foto dengan jelas, kemudian kalian upload ke LMS. Silakan. Yang sudah, silakan handphonenya ditaruh kembali di kotak handphone. Oke, silakan yang sudah. Hari ini Misina memberikan PR buat kalian ya. Jadi kerjakan PR di LMS PD. Kalian Misina kasih waktu 1 minggu. Di sini di LMS nanti soalnya berupa soal esai. Silakan nanti kalian kerjakan dengan baik ya. Jadi minggu depan kalian kumpulkan. Kalau kalian sudah selesai lebih awal, silakan boleh dikumpulkan supaya Misina bisa periksa juga lebih awal. Oke, bisa dipahami? Oke, baik anak-anak. Pembelajaran kita sudah selesai, tetapi Misina mengajak kalian untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Oke, tadi Nadine sudah. Oke, coba Nadine, silakan Nadine, yang keras lagi. Pembelajaran hari ini sulit, namun pembelajaran hari ini harus dipelajari. Kita belajar tentang konsep harga beli, harga jual, untung, rugi, beserta persentasenya. Pembelajaran tersebut butuh untuk pada masa depan. Jadi berguna untuk masa depan gitu ya. Oke, baik, thank you Nadine. Oke, yang lainnya menurut kalian pembelajaran hari ini menarik nggak? Menarik. Menarik ya, benar ya? Benar. Sangat berguna nggak untuk masa depan kalian? Berguna banget. Oke, baik. Jadi benar-benar kalian harus pahami, mengerti sehingga nanti kalau kalian berhubungan dengan aritmatika sosial dalam kehidupan kalian nanti ke depannya, itu kalian akan paham. Oke? Baik, sudah dimengerti? Oke. Oke anak-anak.
yang sudah selesai. Di sini mau menyampaikan pembelajaran kita pertemuan selanjutnya. Ada yang tahu minggu depan kita belajar apa? Oke, coba nanti. Pengembangan harga mix atau Potongan diskon. harga. Oke, potongan harga namanya. Bisnis. Siapa yang suka diskon? Oke, semua suka diskon ya. Saya juga suka diskon. Oke, itu pelajaran kita pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Boleh salah satu ibu kita dalam doa. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Berry, silakan Berry maju ke depan. Silakan Berry. Ya, yang lainnya boleh silakan berdiri ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah belajar matematika dan mengerti semuanya. Terima kasih juga buat semuanya yang telah mengadakan kami. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus sampai. Terima kasih Berry, silakan ketua kelas.